Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa dan siswi kelas 10 IPA dan IPS? Semoga kalian tetap semangat ya berjumpa dengan Ibu Eka pada mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas bab pertama, tentu saja topik pertama. Sudah siap ya pulpennya atau mungkin buku catatannya? Pada topik hari ini kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kenapa kita harus mempelajari bab 1 ini? Di video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan akan ada 3 aspek yang dinilai pada mata pelajaran PPKN. Yang pertama adalah sikap. Nah, pada sikap sosial ini diharapkan kamu setelah mempelajari bab 1 akan dapat menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, diharapkan kamu akan dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang ketiga, setelah menganalisis pada pengetahuan di keterampilan, kamu akan dapat menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi sudah tahu ya kenapa kita harus mempelajari bab 1 ini? Masih ingat? Siapa yang masih ingat syarat berdirinya suatu negara? Wah, ternyata di sini sudah ditampilkan ya. Ada 4 syarat berdirinya suatu negara. Yang pertama, adanya wilayah. Yang kedua, adanya warga negara. Ketiga, pengakuan dari negara lain. Dan yang keempat, adanya pemerintah yang berdaulat. Bu Eka mau tanya nih, siapa yang masih ingat atau siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pemerintah? Coba tuliskan pendapatmu pada buku catatan ya. Bu Eka kasih clue-nya dulu deh. Nah, ada sebuah foto di sini. Coba kalian tulis, apa sih pemerintah? Ada siapa sih dalam pemerintah? Mungkin kalian nih pernah dengar di berita, pemerintah Indonesia melakukan bla 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 bla. Oh, ada yang jawab nih, pemerintah itu adalah Jokowi, Bu. Betul. Pemerintah itu ada menteri-menteri. Iya. Pemerintah itu adalah kabinet majunya Jokowi. Betul sekali. Jadi di foto ini adalah yang disebut dengan pemerintah. Dan pemerintah Indonesia pada saat ini adalah pemerintahannya Jokowi yang disebut dengan kabinet maju. Nah, kenapa sih pemerintah? Pemerintah itu merupakan unsur mutlak dari berdirinya suatu negara yang berfungsi untuk mengelola kekuasaan negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara. Jadi dia memiliki kekuasaan itu ya untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Setiap negara di dunia ini pasti memiliki tujuan dan cita-citanya. Sudah pasti termasuk Indonesia, di mana tujuan dan cita-cita Indonesia tercantum dalam alinea kedua dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan dan cita-cita negara Indonesia udah tahu ada di mana. Sekarang kekuasaan nih. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Coba siapa yang bisa kasih pendapatnya?
Kekuasaan itu merupakan kemampuan seseorang dalam memengaruhi orang lain untuk mengikuti suatu hal yang diinginkan oleh orang tersebut. Bukan hanya dalam negara, tapi juga contohnya dalam lingkup pertemanan. Misalnya nih, kalian sedang berkumpul dengan teman-temannya, terus merencanakan minggu depan kita akan liburan kemana ya? Terus ada satu orang yang mengusulkan, bagaimana kalau minggu depan kita pergi ke tempat A? Terus yang lain, oh iya ya betul, yuk setuju. Nah, artinya orang tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Atau misalnya di sekolah, di dalam suatu kelas, lagi diskusi, kita mau buat kenang-kenangan apa ya di kelas ini? Terus ada yang menjawab, bagaimana kalau kita buat jaket angkatan? Oh iya, betul-betul, yuk kita buat. Nah, orang itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keinginannya. Nah, kekuasaan itu berarti seseorang yang pendapat maupun opininya didengar oleh orang lain. Kalau begitu, kekuasaan negara itu apa? Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya. Mengatur kamu, mengatur ibu, mengatur kita semua sebagai rakyat Indonesia. Tentu saja para pejabat pun juga ikut diatur. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai suatu keadilan, kemakmuran, dan suatu keteraturan. Oke, sekarang nih ada kata ahli. Ada dua ahli, yaitu Om John Locke dan Om Montesquieu. Ada yang kenal sama mereka atau mungkin ada yang pernah nongkrong bareng, ngopi bareng? Nah, menurut Om John Locke dan Montesquieu ini mereka merupakan para ahli di bidang ilmu negara. Sekarang menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Sedangkan yang ketiga, kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk mengatur hubungan luar negeri. Kemudian, pendapat dari John Locke ini disempurnakan oleh Montesquieu yang juga dikenal dengan nama trias politica. Ada yang pernah dengar sebutan trias politica? Nah, di dalam trias politica ini ada 3 kekuasaan. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, sama ya. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Nah, sedangkan kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, begitu yang dimaksud dengan kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. Mungkin timbul pertanyaan lagi nih di kalian. Kalau Indonesia, Bu, ikut yang mana? Ikut Om John Locke atau ikut Om Montesquieu? Nah, Indonesia mengikuti pendapatnya atau mengikuti kekuasaan menurut Montesquieu ini. Hanya saja di Indonesia ada tambahan-tambahannya. Nah, kekuasaan yang ada di Indonesia ini terbagi menjadi 2, yaitu kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Bu Eka juga sudah masukkan bentuknya ya. Kekuasaan horizontal bentuknya mendatar. Kalau kekuasaan vertikal bentuknya menurun.
Kekuasaan horizontal ini karena mendatar, maka berdasarkan fungsi-fungsi dari lembaga tertentu. Karena setiap lembaga ini kan pasti memiliki kewenangan yang berbeda-beda, memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga kekuasaan horizontal ini diatur berdasarkan fungsinya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 6 kekuasaan. Wah, cukup banyak ya. Dan kekuasaan di Indonesia yang kedua adalah kekuasaan vertikal. Tadi sudah dikasih tahu bentuknya adalah menurun. Sehingga dapat dikatakan kekuasaan vertikal ini berarti berdasarkan tingkatannya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, kekuasaan berdasarkan vertikal ini sudah diatur pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yuk kita bedah satu-satu. Ada kekuasaan horizontal. Tadi sudah dikatakan ada 6 kekuasaan horizontal di Indonesia. Ingat ya tadi, kalau horizontal itu sejajar, mendatar berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Banyak banget, takut ketuker-tuker nih. Yuk kita bahas satu-satu dulu yuk supaya nggak pusing. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, di mana pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa kekuasaan konstitutif ini dijalankan oleh MPR RI yang berfungsi untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 hanya ada satu yang pernah diamandemen sebanyak 4 kali. Nah, kekuasaan konstitutif ini dipegang atau dijalankan oleh MPR RI. Fungsinya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini berfungsi untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-undang yang sudah dibuat dijalankannya oleh pemerintahan negara yang dijalankan oleh pemerintah eksekutif yang sudah diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dijelaskan pada pasal tersebut, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan tentunya menteri-menteri. Sudah mulai ada pencerahan? Kita lanjut ke kekuasaan yang berikutnya. Yang ketiga ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini berfungsi untuk membentuk undang-undang. Kalau undang-undang dasar tadi hanya ada satu di Indonesia, sedangkan undang-undang ini ada ribuan, di mana dijelaskan pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945
kalau kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR RI, Dewan Perwakilan Indonesia. Nggak akan ketukar ya antara konstitutif dan legislatif. Kekuasaan yang keempat adalah kekuasaan yudikatif. Ada yang pernah mungkin lihat dua gedung ini? Lagi lewat terus pernah melihat gedung ini? Nah, kekuasaan yudikatif ini berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Waduh, ada typo sedikit ya. Jadi, menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, kekuasaan yudikatif ini dijalankan oleh dua lembaga. Ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tadi ya, kekuasaannya ini berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, di bawah Mahkamah Agung ini yang mungkin sering kalian dengar atau kalian sudah tahu, ada peradilan negeri, peradilan agama, peradilan militer, dan sebagainya. Kita lanjut ya ke kekuasaan yang berikutnya. Yang kelima ini ada kekuasaan eksaminatif, di mana kekuasaan eksaminatif berfungsi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi kan kita nih sebagai warga negara Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, pajak yang sudah diterima oleh negara ini diawasi dan diperiksa oleh BPK untuk apa saja nih uangnya. Nah, karena pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi tadi uang-uang pajak yang sudah dikumpulkan oleh negara dari warga negaranya ini diperiksa, diawasi oleh BPK. Dan kekuasaan horizontal yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Wah, berarti kalau moneter kaitannya pun dengan uang. Nah, kekuasaan moneter ini berfungsi untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara nilai rupiah. Pada pasal 23D Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan moneter ini dijalankan oleh bank sentralnya Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Nah, selesai sudah kita membahas kekuasaan horizontal ini. Gimana yang tadi bilang pusing? Sudah mulai mengerti atau masih pusing? Kalau masih pusing, masih bingung, boleh ditanyakan lagi pada fitur komentar di e-learning ya. Tadi di Indonesia kekuasaan dibagi menjadi dua, horizontal dan vertikal. Horizontal sudah dibahas, kemudian kekuasaan vertikal. Kekuasaan vertikal itu ingat ya, tadi menurun, berarti berdasarkan tingkatannya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Sebelumnya kita bahas dulu ya, menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,
yang diatur dengan undang-undang. Contohnya adalah ibu kota Indonesia DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta. Nah, Provinsi DKI Jakarta ini mempunyai kota-kotanya, yaitu Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Jadi di tingkatan yang atas ini ada pemerintah pusat dan di tingkatan yang bawah ini adalah pemerintah daerah. Yang pertama ada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, yang kedua pemerintah daerah kota. Tadi ya, kota administrasinya sudah disebutkan. Di mana pemerintah pusat ini menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan otonom. Pemerintahan otonom ini ada pemerintah daerah. Kenapa sih sama pemerintah pusat diserahkan? Karena yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut atau masing-masing daerah adalah pemerintah daerahnya, sehingga diberikanlah kewenangan untuk menjalankan pemerintahan itu kepada daerah, kepada pemerintah otonom. Tapi ada urusan-urusan negara yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah dan hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, serta fiskal. Nah, bagaimana? Sudah mengerti belum bedanya kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal? Apa saja kekuasaan horizontal dan apa saja kekuasaan vertikal? Kalau sudah, kita akhiri video pembelajaran pada hari ini ya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada fitur komentar yang ada di e-learning. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.